Siapa sangka, hadiah sederhana ini justru membuka luka lama yang belum sepenuhnya sembuh. Terima kasih banyak ya Mas Yun. Kemarin waktu ke Surabaya ada yang nitipin sebuah lukisan. Mas Iyun tak kuasa menahan haru saat melihat apa yang ada di dalamnya. Apakah ini pertanda bahwa kisah mereka belum benar-benar usai? Tak ada yang pernah menyangka, di tengah kesibukannya sebagai seorang peternak dan konten kreator sederhana, Mas Iyun menerima sebuah paket yang membuat hatinya bergetar. Di hadapannya sebuah lukisan indah. Terpampang jelas lukisan itu bukan sekadar gambar biasa, melainkan potret dirinya bersama Fauzana, tersenyum dalam sebuah selfie yang diambil saat mereka masih bersama. Tatapan Mas Iyun langsung berubah. Ada kehangatan dalam senyumnya, tapi ada juga kesedihan yang sulit disembunyikan. Matanya seolah sedang berbicara, mengingat kembali setiap momen yang pernah ia lalui bersama Fauzana, gadis yang pernah ia impikan menjadi pendamping hidupnya. Gadis yang selalu ia sebut dalam setiap doanya. Namun kini yang tersisa hanyalah kenangan yang terbingkai dalam lukisan itu. Ia menarik nafas dalam-dalam, berusaha memahami maksud di balik hadiah ini. Mengapa mereka mengirimkan sesuatu yang begitu emosional? Apakah ini cara Fauzana mengatakan bahwa ia masih menyimpan perasaan? Atau justru ini adalah tanda perpisahan yang lebih dalam? Pikiran Mas Iyun melayang jauh ke masa lalu. Dulu mereka berdua begitu bahagia. Meskipun berasal dari dunia yang berbeda, cinta yang mereka miliki terasa cukup untuk menyatukan segalanya. Fauzana seorang penyanyi Minang terkenal dengan suara emasnya, dan Mas Iyun pria sederhana, yang menghabiskan harinya bekerja di peternakan sapi. Perbedaan itu tidak pernah menjadi masalah bagi mereka. Mereka tertawa bersama, berbagi impian, dan saling menguatkan di saat sulit, bahkan dalam beberapa unggahan di media sosial. Fauzana pernah mengatakan bahwa Mas Iyun adalah sosok lelaki yang ia kagumi, karena kesederhanaan dan ketulusannya. Namun kebahagiaan itu perlahan mulai retak. Cinta mereka harus berhadapan dengan tembok besar yang bernama restu. Orang tua Fauzana menginginkan yang terbaik untuk putri mereka. Dan sayangnya, menurut mereka, Mas Iyun bukanlah pilihan yang tepat. Tak peduli seberapa besar cinta di antara mereka, keputusan keluarga tetap harus diutamakan. Hingga akhirnya hubungan mereka harus berakhir. Bukan karena mereka berhenti saling mencintai, tetapi karena keadaan yang tidak berpihak pada mereka. Kini saat melihat lukisan itu, Mas Iyun merasakan sesuatu yang sulit dijelaskan. Seakan-akan Fauzana masih ada di dekatnya. Seolah-olah kenangan mereka belum benar-benar pudar. Hatinya bergetar, rasa bahagia, haru dan sedih bercampur menjadi satu. Ia mengusap lukisan itu dengan lembut, mengingat kembali momen saat selfie itu diambil. Saat itu mereka sedang tertawa, tanpa tahu bahwa kebersamaan mereka akan berakhir dengan cara seperti ini. Perlahan Mas Iyun mengambil ponselnya. Ia mengunggah video tentang hadiah ini di sosial media, tanpa banyak berkata-kata. Hanya sebuah rekaman sederhana yang memperlihatkan lukisan itu. Lalu beralih ke wajahnya yang penuh dengan berbagai perasaan. Tak butuh waktu lama, unggahannya langsung dipenuhi komentar dari netizen. Mas Iyun, ini tanda kalau Fauzana masih cinta. Kejar dia. Kalau kamu benar-benar sayang, datanglah ke Padang dan perjuangkan dia. Kadang cinta tak harus memiliki, tapi kalau masih ada kesempatan kenapa nggak dicoba lagi? Mas Iyun membaca komentar demi komentar. Ada yang membuatnya tersenyum. Ada juga yang membuat matanya semakin berkaca-kaca. Hatinya penuh dengan pertanyaan. Apakah ini benar-benar akhir dari segalanya? Ataukah ini adalah sebuah isyarat bahwa kisah mereka belum sepenuhnya usai? Ia memejamkan mata sejenak, mencoba mendengar apa yang sebenarnya dikatakan hatinya. Sebagian dari dirinya ingin menerima kenyataan dan melanjutkan hidup. Namun di sisi lain ada keinginan yang begitu kuat untuk melakukan sesuatu. Tapi, apakah itu mungkin? Apakah Fauzana masih menginginkannya? Ataukah ini hanya harapan yang perlahan harus ia lepaskan? Langit semakin gelap. Senja telah berganti menjadi malam.
Tetapi hati Mas Yun masih dipenuhi cahaya dari kenangan yang belum pudar. Ia menggenggam lukisan itu erat seolah tak ingin melepaskannya. Apa yang harus ia lakukan selanjutnya? Apakah ia harus tetap diam dan menerima takdir? Ataukah ini saatnya bagi Mas Yun untuk membuat keputusan terbesar dalam hidupnya? Pertanyaan itu masih menggantung. Jawabannya hanya waktu yang akan menentukan. Astagfirullahaladzim. Piye to, Cak? Mas kalau Jelas. gendut kamu nggak mau gitu maksudnya? Kamu lebih memilih wanita-wanita seksi di luar sana, gitu? Enggak, kamu itu enggak gendut kok. Enggak gendut. Enggak ngono loh, aku ki jelas nih kuwi mang bal-balan. Lek, Aku sensitif ya dibilang gendut-gendut terus sama kamu gitu loh. enggak gini itu kacamatanya kok besar sekali toh. Kamu caci aku lagi. Enggak. Urung gitu loh, Sik masih tuh. Ini belen. Udah gendut, kacamata besar, ya nggak ada yang lebih bagus dari aku. Enggak ngono loh, Sampai kamu yang cantik-cantik itu loh. Enggak ngono, maksudnya gini loh, maksudnya kacamatamu kok besar sekali toh, ngono kan engko. Kenapa emangnya kan kamu kudune alah, wis gak. Enggak ngono, maksudnya engko aku tanya, kacamatamu kok besar kali sih ngono toh? Oh, katanya tadi nggak kenal Fauzan. Oh my god, Mas, piye? Karena aku kurang seksi di matamu, kamu kan nggak ngakuin aku dulu sama teman PK-mu itu. Ya Allah, gini banget nasibku. Gak ngono. Kuwi anak-anak nih ngawur lu. Gak ngono maksudnya. Iya, katanya Mas Yun tadi sama PK-nya Bunda Gendut. Ya Allah, aku dicaci-caci, nggak diakuin. Enggak, bohong itu anak-anak bohong banget. Anak-anakku Nggak. makasih. Itu bohong BGT loh.